Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk permasalahan yang ketiga, tentang kunut nazilah. Begitu pula zikir dan doa berjamaah supaya dihilangkan bala. Maka jemaah sekalian, tentang kunut nazilah, yaitu kunut ketika kaum muslimin ditimpa musibah. Maka musibah itu ada dua macam. Yang pertama, musibah yang disebabkan oleh serangan orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau orang-orang zalim terhadap kaum muslimin. Maka ulama tidak berbeda pendapat, ini dianjurkan kaum muslimin untuk melakukan doa kunut, untuk membaca doa kunut. Ini disebut kunut nazilah. Iya. Dan pendapat yang benar insyaallah, ini bukan dilakukan di subuh saja, tapi di semua solat 5 waktu. Di semua solat 5 waktu. Itu yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Dan beliau tidak melakukan selamanya, hanya di masa kaum muslimin ditimpa musibah saja. Baik, musibah yang kedua, musibah yang bukan berasal dari serangan orang-orang yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla atau orang-orang zalim. Nah, contohnya seperti musibah tersebarnya wabah di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga memakan korban jiwa yang cukup banyak. Apakah disyariatkan untuk kunut nazilah? Maka pendapat mayoritas ulama dari 3 mazhab, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah, dianjurkan untuk kunut. Dianjurkan untuk kunut, untuk berdoa kepada Allah agar Allah menghilangkan musibah yang menimpa kaum muslimin. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, mazhab Hanabilah, mereka berpendapat tidak disyariatkan untuk kunut. Tidak disyariatkan untuk kunut. Alasan mereka adalah karena terjadi di masa sahabat, di antara alasan mereka, karena terjadi di masa sahabat musibah seperti ini, yaitu musibah ta'un, ya, terkenal di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ada musibah ta'un, wabah penyakit menular. Ya, subhanallah. Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menyebutkan lebih dari 25.000 orang wafat. Subhanallah. Karena wabah penyakit ta'un, termasuk 2 orang sahabat yang mulia, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhumah. Tapi tidak diriwayatkan kaum muslimin itu membaca kunut atau melakukan kunut nazilah. Iya, tidak diriwayatkan. Maka jemaah sekalian, ini 2 pendapat ulama. Kalau kita lihat dari segi dalil, maka pendapat yang kedua insyaallah itu yang lebih kuat, dan itu yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Karena tidak ada dalilnya untuk melakukan kunut nazilah. Tapi seperti yang saya katakan tadi, andai dalam perbedaan pendapat seperti ini, lalu pemerintah memutuskan untuk kunut, misalkan kalau pemerintah di satu negeri memutuskan untuk kunut, maka hendaklah kaum muslimin itu melakukan kunut. Karena hukmul hukumah atau hukmul hakim yarfa'u al-khilaf. Para ulama juga menjelaskan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah itu mengangkat khilaf, mengangkat perbedaan pendapat. Ya, maksudnya perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang mu'tabar. Ya, perbedaan pendapat para ulama yang masih dalam koridor ilmiah, yang diakui berdasarkan ijtihad para ulama. Nah, saat itu ketika pemerintah telah menetapkan, maka ketetapan pemerintah itu bisa sampai pada tingkat mengangkat khilaf tersebut. Artinya yang berbeda pendapat itu harus mengikuti apa keputusan pemerintah. Baik, inilah jemaah sekalian permasalahan kunut nazilah. Nah, mungkin kita dengarkan ada sebagian orang mau melakukan zikir berjamaah ataupun doa berjamaah. Mereka berkumpul bersama-sama melakukan zikir dan doa berjamaah agar musibah ini dihilangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita ingatkan jemaah sekalian bahwasannya
itu tidaklah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula oleh para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan beliau telah mengingatkan kita, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Tidak ada satu hadis pun Rasulullah SAW sengaja berkumpul dengan para sahabat untuk melakukan zikir dan doa secara berjamaah. Justru kita harus takut jamaah sekalian, ketika kita mengada-ada menyelisihi petunjuk Nabi SAW di masa-masa seperti ini, maka Allah semakin murka kepada kita. Oleh karena itu hendaklah kita jauhi semua yang menyelisihi petunjuk Nabi SAW. Terlebih lagi, kalau kita kembali pada permasalahan yang pertama, yaitu kita dilarang untuk kumpul-kumpul, untuk melakukan aktivitas dengan cara berkumpul, apalagi dalam jumlah yang besar, maka ini semakin terlarang lagi. Iya, wallahu a'lam.